Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melakukan penyelesaian sebuah lab pada Red Hat Academy dengan kursus Red Hat Enterprise Linux Automation with Ansible 9.0 pada section 10.2. Labnya ini dengan nama Deploying with Ansible dengan eh, hasil akhir dari lab ini adalah menginstal dan mengkonfigurasi Ansible, membuat modifikasi dan melakukan troubleshoot pada playbook. Oke, pertama kita diminta untuk start labnya. Kita langsung saja start lab. Tapi udah saya start tadi, start lakukan ini. Oke, kemudian start lab. Ini bukan start lab. Selagi menunggu sukses, kita baca spesifikasi. Spesifikasi yang diminta pada lab ini adalah kita disuruh menginstal Automation Content Navigator pada mesin workstation yang dimana kita akan menginstal Ansible Navigator yang berfungsi untuk sebagai control node pada manage host, pada host pada host pada host pada control node. Kemudian kita ada membuat repository YAM. Kita diberikan repository YAM yang mengandung paket yang sudah dikonfigurasi pada mesin workstation. Kemudian Ansible project kita berada pada home student /review minus cr1. Kemudian ada control node. Pada control node kita disuruh membuat inventory file pada /home/student/review minus cr1/inventory. Inventory harus berisi grup dengan nama dev yang eh, host yang dikelola yaitu server A dan server B dan .lab.example.com. Kemudian kita membuat Ansible configuration file pada /home/student/review -r1/ansible.jfg. Konfigurasi harus menggunakan create inventory yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian kita diminta untuk melakukan login ke Private Automation Hub pada URL utility.lab.example.com dengan menggunakan command line sebelum kita menjalankan Automation Content Navigator-nya. Jadi nanti kita bisa mengunduh image dari kontainer registry. Kita login menggunakan admin dan passwordnya Red Hat. Kemudian kita membuat configuration file pada /home/student/review cr1/ansible navigator. Konfigurasi ini harus diatur defaultnya untuk mengunduh pull image dari utility.lab.example.com/ii-supporter -rhl8:latest. Atau ini akan otomatis mengunduh image dari kontainer repository jika image tersebut tidak ada pada control node. Kemudian selanjutnya kita diminta untuk membuat sebuah playbook dengan nama users.yml eh, yang akan memicu host yang dikelola pada dev group. Ini harus berisi satu task untuk menambahkan user Joy dan Sam ke seluruh host pada grup dev. Kemudian kita diminta untuk mengecek package.yml playbook. Kita diminta untuk mendefinisikan sebuah variabel dengan nama package yang berisikan dua list, dua value yaitu httpd dan mariadb minus server. Nah, itu sudah menjalankannya dan memastikan keduanya terinstall dan berjalan. Kemudian kita diminta untuk menambahkan tags pada package.yml untuk menginstal Redis pada host yang dikelola yang swap space-nya itu lebih dari 10 MB. Langkah terakhir kita diminta untuk melakukan troubleshoot pada verify_user.yml. Kita ke labnya, kita jalankan ini untuk mengecekkan langkah pertama. Passwordnya student. Oke, kita option yes penuh, yes. Kemudian pada control node
kita diminta untuk membuat file inventory pada divisi R1. Jadi kita minta masuk ke satunya, kemudian kita salin isi file inventory, clean inventory. Kita save, back queue. Kemudian kita akan membuat Ansible configuration filenya. Kita pas yang ini, filenya. Kemudian kita vim ansible.tsg, isinya adalah ini, default ke yang akan memicu inventory yang sudah kita buat tadi. Save, queue. Kemudian kita disuruh membuat content automation navigator file. Nah, ini Ansible YAML, Ansible navigator.yaml. Oke, kita vim isinya ini, kita fokus saja. Ini URL image-nya. Jadi dia akan mengunduh image dari URL ini. Kita masukkan. Oke. Simpan, queue. Kemudian kita disuruh login agar kita bisa mengunduh image-nya. Utility dan passwordnya sebenarnya admin, passwordnya red. Waduh, bukan invalid. Ada salah admin red. Oh, coba saya keras. Kenapa ya? Tidak tahu saya. Kemudian kita ke Ansible Navigator. Langkah ke 4.3. Kita disuruh menjalankan Ansible Navigator. Dia udah mulai ngunduh image dari URL ini. Kita lihat deh. Image yang terbaru ya. Kita tunggu selesai. Kita langkah kelima. Ada project directory, buat dan jalankan user.html. User.yml, sorry. Ya, ini adalah docs dari Ansible navigatornya. Escape untuk keluar. Tambahkan ini. Kita buat user.yml. Vim users.yml. Oke. Ini menambahkan user. Nama tagsnya itu menambahkan user dia dan sim. Kita skip, simpan, queue. Oke, kita kemudian jalankannya. Sebelum navigator run, ini akan memicu user.yml, menjalankan user.yml. Oke, memicu dua server ya. Ini berarti user joy dan sam sudah ditambahkan pada server B, server A. Oke, langkah selanjutnya yaitu langkah 6, mengecek package.yml. Kemudian kita diminta untuk menambahkan package variabel. Kita akan edit yang ini. Berarti kita create package.yml. Kita diminta untuk menambahkan variabel ini vars. Kan I untuk insert editing mode. Vars ini harus sejajar sama host dan name dan text juga. Dia punya dua list, httpd sama MariaDB. Ini listnya. Escape dan ke backend. Kita diminta untuk menjalankan package. Sorry, perintahnya salah. Masih belum. Ya, kemudian ini. Oh, bisa dicoba sih. Nah,
Sorry, dia akan menginstal package ya, yang diminta itu HTTPD dan MariaDB server. Oke, ini servernya sudah terinstall di package-nya sudah terinstall di kedua server ya. Karena di sini title-nya itu change. Oke, langkah ketujuh kita diminta untuk menambahkan tags pada package.yml. Ini add new tags. Dia minta untuk menginstal Redis ya. Kita tulis di satu, tambahkan vim package.yml. Ini tagsnya untuk menginstal Redis. Tak untuk insert cuma enter ke baris baru ya. Ini tagsnya sejajar dengan tag sebelumnya Redis. Kita simpan kolon wq. Kemudian kita diminta untuk melakukan menjalankan package lagi. Sebelum kita menjalankan package-nya, oke. Nah ini kenapa di sini title-nya skip, karena server A itu berarti tidak memenuhi uh, required dari ini Ansible file uh, swap total MB-nya itu kurang dari 10 MB berarti yang untuk server A, tapi server B sepertinya berhasil karena ini datanya change. Oke, kita sekarang kita melakukan tadi kita ke sini ya. Ya, benar. Kita ke titik 2. Sekarang kita ke 8. Melakukan troubleshoot pada verif user.html. Oke. .yml, sorry. Kita diminta untuk melakukan cek komennya, cek ini terlebih dahulu dengan melakukan uh, option cek uh, minus checks. Sebentar. Aduh. Nah, ini errornya itu kok dari Ansible built-in user. Sepertinya ada typo ya. Oh ya benar, ini typo-nya. Vim kita verif user.yml. Kita perbaiki typo-nya. Ansible build, artinya build. Escape, simpan, wq. Kita disuruh cek lagi. Nih, langkah kena 8.3 disuruh cek lagi. Nah, ini ada error baru nih. Unsupport parameter for Ansible built-in line in file module when. Jadinya dia tidak support modul when uh, pada ini. Nah, sorry, dia tidak support parameter when pada modul Ansible built-in line in file. Kita minta vim save user.yml. Mana dia nih? Oh ini dia. Kemudian kita minta perbaikinya. Nah, identasinya itu dan when ini parameter when masuk ke modul, harusnya dia tidak masuk. Harusnya dia sejajar dengan line modul. Sejajar dengan Ansible built-in line infile harus sejajar dengan when. Jadi dia tidak masuk. Oke, kita skip, kita save, wq. Kemudian kita diminta untuk menjalankan playbooknya. Playbook tinggal step-nya dan ini. Ya, sudah berhasil dijalankan. Ya, sampai situ aja lihatnya. Sekarang kita lihat grid.
Masuk ke home dulu, kita klik memastikan Ansible Navigator terinstall pada workstation, lulus inventory file is present, lulus Ansible ada ada ansible.jpg dan ada file Ansible Navigator YAML dan uh, image supported min RHL8 ada, image ada, user dan YAML ada, memastikan view dan sum ada. Oke. CTB, 1TPD, install, MariaDB sudah, Redis sudah diinstal. Memastikan verif user YAML ada di server A dan B. Ya, lulus semua, dan kita melakukan lab finish untuk membersihkan agar tidak terjadi konflik ketika pindah lab. Ya demikian, masih membersihkan. Kita tunggu sukses semua. Oke, sepertinya sudah sukses semua. Demikian video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.